Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum kimia analitik secara online. Dalam video ini akan dilakukan percobaan, yakni pembuatan larutan buffer dan pengujian pH pada larutan, yaitu percobaan 3 dan percobaan 9. Pada praktikum kali ini, kami akan membahas mengenai pengukuran pH pada berbagai larutan asam dan pembuatan pH buffer. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pembuatan pH buffer terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran pH pada larutan asam. Dan berikut inilah alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama yang dilakukan dalam membuat pH buffer adalah mengkalibrasi pH meter. Jadi, kita membutuhkan pH 4 dan buffer pH 7. Mengapa digunakan buffer pH 4 dan 7? Karena larutan yang akan kita buat adalah dalam rentang pH asam. Kita masukkan larutan pH buffernya ke dalam gelas beker. Kemudian, nyalakan pH meternya seperti ini. Buka tutupnya. Kemudian, bersihkan elektrodanya dengan Aquades. Lalu keringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian dimasukkan ke dalam pH buffer 4 terlebih dahulu. Pastikan elektrodanya tercelup sempurna ke dalam larutan buffer 4. Kita tunggu sampai pH meternya stabil dan menunjukkan angka 4. Dan setelah menunjukkan angka 4, kita cuci kembali pH meternya dengan menggunakan Aquades. Kemudian kita keringkan elektrodanya dengan menggunakan tisu. Selanjutnya kita celupkan ke buffer pH 7. Kita tunggu sampai pH-nya menunjukkan angka 7. Setelah kita tunggu dan belum juga menunjukkan pH 7, maka kita bisa memutar tombolnya dengan bantuan alat seperti ini. Lakukan kalibrasi pH meter sebanyak 3 kali pengulangan.
Setelah proses kalibrasi, itu artinya pH meter sudah siap untuk digunakan. Pada tahap selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran pH larutan buffer pada beberapa pH yang diinginkan, yaitu 2,6, 3,4, 5,0, dan 7,0. Pertama, kita masukkan asam sitratnya sebanyak 17,82 ml menggunakan pipet ukur 25 ml. Kita masukkan ke dalam beker gelas yang di dalamnya sudah terdapat magnetic stirrer. Sisanya kita masukkan kembali ke dalam beker yang berisi asam sitrat. Kemudian kita catat pH awal, yakni menunjukkan angka 2,1. Sedangkan pH yang kita inginkan adalah 2,6. Tahapan selanjutnya, kita menambahkan Na2HPO4 ke dalam larutan asam sitratnya, sedikit demi sedikit. Penambahan larutan Na2HPO4 dilakukan dengan menggunakan pipet ukur 10 ml. Agar homogen, maka dilakukan pengadukan dengan magnetic stirrer. Setelah itu, dicek pH-nya sampai mendekati angka 2,6. Lakukan hal yang sama terhadap percobaan 1 hingga 7 untuk mendapatkan pH yang diinginkan. Berikut adalah data pengamatan dari hasil percobaan pada praktikum ini. Percobaan yang kita lakukan adalah percobaan ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7. Dan berikut adalah hasil dari penambahan Na2HPO4 ke dalam larutan asam sitrat untuk mendapatkan pH yang diinginkan.
Setelah kita belajar mengenai bagaimana membuat suatu larutan buffer dan mengkalibrasi pH meter, sekarang saatnya penentuan pH larutan asam lemah berbagai konsentrasi. Dan di sini yang dipakai adalah asam asetat dengan konsentrasi 1 m. Larutan HCl juga dengan konsentrasi 1 m. Kemudian tentu saja pH meter yang sudah dikalibrasi sehingga sudah siap untuk digunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan asam asetat 1 m untuk membuat berbagai macam konsentrasi dari larutan asam asetat 0,1 m, 0,01 m, 0,001 m, dan 0,0001 m. Caranya, kita ambil larutan asam asetat 1 m dan dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian, diencerkan sampai tanda batas. Dilakukan pengenceran bertingkat untuk membuat larutan pada berbagai konsentrasi yang dibutuhkan. Lakukan hal yang sama juga untuk larutan HCl. Yang pertama, tentu saja kita nyalakan pH meternya. Lalu kita cuci elektrodanya dengan Aquades. Kemudian dilakukan pengecekan pH pada konsentrasi terkecil hingga konsentrasi terbesar. Kemudian dicatat pH-nya. Hal yang sama kita juga lakukan dengan larutan HCl, yakni kita mengecek pH dari konsentrasi yang terkecil hingga konsentrasi yang terbesar. Kemudian dicatat hasilnya. Dari praktikum ini adalah untuk membandingkan pH dari asam asetat dan pH dari HCl pada berbagai konsentrasi. Adapun perhitungan dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan pada asisten masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan data pengamatan yang dilakukan pada percobaan 9.